Kenapa terjadi gempa beruntun di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat? 29 Juli terjadi gempa berkekuatan 6,4 magnitudo, kemudian terjadi 2.500 kali gempa susulan, dengan hingga pada minggu malam, pukul 18.46 terjadi gempa utama dengan skala magnitudo 7, berpusat di Lombok Timur dan berdampak hingga ke Bali. Untuk mengulas apa yang menjadi dugaan sebab gempa beruntun di Lombok, ada Syaza Wisastro yang akan mengulasnya. Syaza. Ya, Andini, terima kasih pemirsa. Dalam waktu 1 pekan mulai tanggal 29 Juli 2018 terjadi 2 gempa besar yang mengguncang Lombok. Pada awalnya 29 Juli ini terjadi gempa mencapai 6,4 magnitudo dan dalam sela-sela hingga mencapai puncaknya kemarin 5 Agustus dengan skala mencapai 7 magnitudo ini terjadi rangkaian gempa berturut-turut dan menurut BMKG mencapai 2.500 gempa yang mengguncang Pulau Lombok. Dan akibat gempa yang terjadi selama 1 pekan ini, korban berjatuhan 93 orang, diantaranya telah diidentifikasi meninggal dunia oleh BNPB dan 236 diantaranya mengalami luka-luka, bahkan ribuan orang di Lombok dan juga Bali ini harus terpaksa mengungsi dan kerugian material pun belum dapat terkalkulasi karena ribuan bangunan ini rusak dan juga roboh. Dan memang menurut BNPB, konferensi pers yang dilakukan oleh Humas BNPB Sutopo Purwonugroho pada hari ini menyatakan bahwa korban meninggal dunia yang berjatuhan ini sebagian besar diakibatkan oleh tertimpa reruntuhan bangunan karena dampak dari gempa sebesar skala 7 magnitudo ini memang berdampak kepada konstruksi bangunan, retak pada bangunan dan bahkan rubuh jika konstruksi bangunan tersebut kurang baik. Dan yang perlu digaris bawahi di sini adalah gempa tidak terjadi satu kali. Bangunan-bangunan yang berada di utara Pulau Lombok ini tidak hanya terguncang satu kali kemarin pada minggu malam, namun sudah terguncang selama 1 minggu. 2.500 kali gempa terjadi dan 2 diantaranya ini adalah gempa besar, sehingga memang bangunan-bangunan tersebut rusak parah. Dan yang perlu di-highlight juga, kerusakan terjadi paling parah di Mataram ataupun Lombok Utara dan juga Lombok Timur, sehingga memang di beberapa daerah ini gempa terasa berbeda-beda. Penyebab dari terjadinya gempa adalah patahan sesar naik Flores yang berada di atas Pulau Lombok, dan diketahui bahwa pulau-pulau di Nusa Tenggara ini diapit oleh 2 subduksi yang berada di utara dan juga di selatan Pulau Lombok, yakni sesar naik Flores dan juga patahan Flores yang berada di selatan. Dan diketahui bahwa 2 patahan ini adalah patahan aktif. Dan pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama memang kita mengetahui adanya 2 patahan aktif yang kemudian dapat menyebabkan gempa yang berada yang mengapit pulau-pulau di Nusa Tenggara, dan kemudian bagaimana penanggulangannya ke depan, bahwa diketahui bahwa sesar aktif ini dapat menyebabkan gempa yang tidak diketahui kapan akan terjadi. Sudah hadir di studio kami dan akan berbincang dengan Andini Effendi, peneliti geologi Rofiki Dwi Putrohari. Silakan Andini. Ya, saya sudah bersama dengan Mas Rofiki Dwi Putrohari, ini Ketua Ahli Geologi 2011-2014. Mas Rofiki, kalau kita lihat ini patahan yang mengapit Pulau Lombok dikatakan menjadi sebab terjadinya gempa pada hari Minggu malam. Tadi kita baru berbicara di sini. Jadi sebenarnya patahannya itu tuh posisinya ada di mana? Oke, patahannya itu yang di selatan itu yang disebut sebagai gempa patahan subduksi, yang dari selatan, yang dari Australia itu. Kemudian ini yang kemarin ini yang berada di utaranya, yang kita sebut sebagai patahan Flores. Nah, 2 patahan ini saling bertemu dan salah satunya menyebabkan terbentuknya Pulau Lombok, Pulau Flores, kemudian juga Pulau Bali dan sebagainya. Jadi memang pulau-pulau ini sebenarnya diapit oleh 2 buah patahan besar. Oke, jadi NTT, NTB dan Bali memang rawan dengan gempa ini. Berapa panjang ya patahan ini? Kalau patahan yang selatan untuk yang subduksi memang sampai ribuan kilo, tapi yang ini mungkin sekitar 500 kilo yang di sebelah utara. Jadi ini aktif terus, memang dia bergerak terus. Betul. Plate tektoniknya atau gerakan tektoniknya di sini terus bergerak
10 cm setiap tahun bergerak, kemudian dia sampai satu saat nanti berhenti, lock, dia lepas. Nah, pada saat lepas inilah gempa. Jadi karena ini bergerak 10 cm setiap tahun, kemudian terus sampai dia hanya kekunci, nggak bisa lagi bergerak, dia lepas. Nah, lepas inilah yang disebut sebagai gempa. Kalau pas lagi lepasnya itu di ujung di sini pas di laut, airnya kan keangkat. Ketika airnya keangkat, inilah yang menyebabkan tsunami. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi garisnya itu, garis patahannya itu di laut, posisinya di laut. Garisnya di laut. Kemudian bidang patahannya itu sampai di bawah Pulau Lombok. Nah, kemarin itu pusat gempanya berada di bawah Pulau Lombok. Pusat gempanya, makanya disebutkan gempa di darat. Tetapi displacementnya atau dislokasinya karena dia panjang, kemudian di ujung sinilah yang bergerak. Jadi sebenarnya displacing-nya itu ada di laut, begitu? Displacing-nya di laut, tapi pusat gempanya karena secara mekanika itu ada di bawah pulau, ya disebut sebagai gempa darat. Jadi kalau tadi Anda katakan panjangnya itu sampai 500 km, artinya memang daerah ini rawan? Ya, sejak dari Alor sampai ke Flores, sampai ke Lombok, sampai ujungnya itu berhenti di Bali. Itu yang disebut sebagai patahan Flores. Dan kalau begitu nih, kalau kita lihat kan di sini catatan gempa Lombok ini sudah pernah terjadi 1856, kemudian tahun 78, tahun 79 ada 3 kali kalau catatan saya di sini, 2000, kemudian 2013, 2018 ini ada. Berarti memang nggak ada patternnya begitu kalau kita lihat dari pergerakan ini. Betul, memang tidak diketahui patternnya. Salah satu kenapa kita tidak tahu patternnya, karena kalau ada pattern itu bisa 20 tahun atau 30 tahun. Yang menarik sebenarnya, gempa ini kan terjadinya bersamaan dengan terbentuknya bumi. Teorinya sendiri, teori plate tektonik tadi yang saya cerita, itu baru ketemu 1950. Artinya baru 60 tahun yang lalu. Padahal gempanya sudah ratusan tahun. Catatan kita juga sebelum sebanyak itu. Artinya kita tidak mudah untuk melihat periodisitasnya. Boleh dibilang saat ini belum bisa kita melihat. Kita belum bisa meramalkan. Kita hanya tahu di mana tempat yang memungkinkan akan terjadi gempa. Itu saja. Jadi kalau misalnya dikatakan begini, apa yang sebenarnya kita tahu saat ini dari penemuan tahun 50-an itu kalau gitu? Yang kita tahu di mana saja pusat gempa dan kira-kira berapa besar gempa yang bisa terjadi. Dua hal itu aja. Kapan terjadinya dan berapa yang dikeluarkannya itu kita nggak tahu. Potensinya kita tahu bahwa katakanlah tadi saya cerita pergerakannya kan selama setahun 10 cm. Nah, selama 10 cm seandainya dia itu maksimum bisa nahan 2 meter saja, artinya kan setiap 200 tahun terlepas. 200 tahun terlepas. Tapi catatan kita kan belum sampai 200 tahun. Dan ini tidak bisa di stop gitu, memang akan terus bergerak begitu kan? Terus bergerak. Ada nggak yang memicu pergerakan itu? Nah, yang memicu itu sebenarnya macam-macam. Ada salah satunya seandainya kita ada kayak misalnya ada jendolan kecil lah, terkunci kan, terus terlepas, pas lepasin tadi. Nah, pas pelepasan ini macam-macam. Ada yang menduga karena misalnya pergerakan bulan. Ketika kita tadi terkunci, kemudian ada gaya tarik bulan, ini mungkin saja dia memicu. Tapi tidak satu-satunya. Banyak hal yang masih menjadi PR. Karena teorinya sendiri juga baru 50 tahun yang lalu. Ilmu kita belum nyampe sampai mampu untuk memprediksikan sampai level kapan terjadi itu belum bisa. Oke, ini makin menarik ini pembahasan. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Breaking News, saya langsung ajak Anda untuk bergabung dengan Biro Bandung. Sudah ada Mas Irwan Melano, ini adalah peneliti geodesi gempa bumi dari ITB. Mas Irwan, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya kalau kita bicara soal gempa di kawasan Lombok, NTB, begitu, sebenarnya seberapa rawan sih di kawasan Nusa Tenggara Barat ini? Ya, selamat malam Mbak. Bahwa kita sudah melakukan penelitian sejak beberapa tahun terakhir. Kita publikasi di 2 jurnal tahun 2016 dan 2017 kita publikasikan, dan akhirnya kita bisa mendefinisikan adanya sumber gempa dari mulai utara Bali, utara Lombok, utara Flores sampai